teman-teman, hari ini topiknya adalah orang percaya harus menuju kedewasaan rohani. Sebenarnya ini sampai Ibrani 6 ayat 20, tapi karena bahannya cukup banyak dan cukup penting, karena itu saya akan bagi menjadi dua sesi. Ya, jadi pertama ini adalah orang percaya harus menuju kedewasaan rohani, bagian yang pertama. Hanya 4 ayat, tapi cukup panjang hari ini. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu di hadapan Tuhan Yesus untuk meminta hikmat-Nya agar diturunkan kepada kita. Tuhan Yesus, kekudusan-Mu meliputi hari ini kami, hadirat-Mu meliputi ibadah pengajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kami tidak bisa mengerti firman-Mu tanpa Engkau membukakannya kepada kami. Kami mohon agar Engkau yang merupakan segala sumber dari segala pengetahuan hikmat membukakan rahasia ini kepada kami, Tuhan Yesus. Dan hamba sebagai pengajar tidak mampu untuk berbicara hal-hal ini, Tuhan Yesus, tanpa Engkau yang membantu hamba, membimbing hamba, dan mengendalikan semua bibir, mulut, hati hamba, Tuhan Yesus. Karena itu, Tuhan Yesus, pimpinlah hamba dan berikanlah hamba keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan juga buka hati teman-teman di sini agar firman yang disampaikan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami dari COVID-19, Tuhan Yesus, dan lepaskanlah kami dari percobaan, karena Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan, kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita mulai. Nah, saudara, hari ini ayat ini merangkum pesan utama dari bagian yang sulit, saudara. Ini adalah salah satu surat yang paling sulit dalam Alkitab dan sering disalahpahami, ya. Jadi orang Israel ingin kembali ke Mesir, yaitu dunia, dan akibatnya seluruh generasi gagal mewarisi apa yang telah dijanjikan Allah. Mereka memang dibebaskan dengan selamat dari Mesir, tetapi mereka itu tidak pernah menikmati perhentian, yaitu sukacita dan damai sejahtera yang dijanjikan di Kanaan. Kenapa? Mereka tetap khawatir, mereka tetap takut, mereka tidak percaya, mereka meragukan firman Tuhan. Nah, saudara, tujuan dari hari ini adalah kita orang percaya hari ini dapat membuat kesalahan yang sama. Ya, jadi penekanan dalam bagian ini adalah untuk membuat kemajuan spiritual. Jadi orang-orang Israel walaupun sudah diselamatkan, mereka tetap baik. Mereka tidak membuat kemajuan spiritual. Walaupun 40 tahun diproses hatinya oleh Tuhan, tetap mereka tidak dapat masuk dalam perhentian. Jadi ini ada pelajaran buat kita. Pada bagian ini, penulis membahas 3 topik yang berhubungan dengan kemajuan spiritual. Yang pertama adalah tanda-tanda ketidakdewasaan rohani. Ini yang hanya saya bahas hari ini. Harusnya saya bahas 3, saudara. Tapi yang satu aja ini sudah cukup banyak. Jadi hari ini saya hanya bahas yang nomor 1. Yang kedua adalah panggilan untuk menuju kedewasaan rohani. Ibrani 6 ayat 1-12. Dan yang ketiga adalah kepastian akan keamanan spiritual. Ibrani 6 ayat 13-20. Oke saudara, kita baca firman-Nya. Hari ini cuma 4 ayat. Ya. Dan yang saya kasih warna itu adalah sesuatu yang penting. Ya. Nah, saya mulai. Ibrani 5 ayat 11-14. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, yaitu tentang kemajuan spiritual, saudara. Tetapi, yang sukar untuk dijelaskan. Nah, ini adalah hal yang sukar untuk dijelaskan, saudara, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab, sekalipun kamu, saudara, kita telah menjadi umat Tuhan udah lama, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, ya, ingat, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, ini jadi yang kita harus gambari adalah ini adalah sukar untuk dijelaskan, banyak yang harus
dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat saat itu, tetapi sukar untuk dijelaskan. Nah, karena mereka masih memerlukan susu terus, bukan makanan keras, jadi nanti kita akan tahu apa itu susu, apa itu makanan keras, apa itu asas-asas pokok dari pernyataan Allah, ya. Nah, kenapa? Karena panca indera yang belum ada panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Hari ini saya akan kasih 3 contoh soal yang akan saya ambil dari firman Tuhan dari tempat yang lain, Korintus, Roma, dan Matius. Saya akan ambil 3 itu agar kita bisa mengerti hal ini, ya. Oke, tanda ketidakdewasaan rohani yang pertama adalah tumpul mendengarkan firman. Ayat 11, ya. Tumpul dalam hal mendengarkan ya sama saja. Jadi orang-orang percaya ini mulai perjalanan mundur karena mereka menyimpang dari firman, akhirnya mereka hanyut. Ya, dari firman mereka tidak sadar mereka hanyut, dan kemudian mereka meragukan firman yang menyebabkan kekerasan hati. Akibatnya mereka sekarang tumpul mendengar, yaitu tidak dapat mendengarkan firman, menerima dan menindakinya. Akhirnya mereka tetap menjadi bayi, saudara, ya. Salah satu gejala pertama kemunduran rohani adalah tumpul terhadap Alkitab. Jadi mereka merasa kelas sekolah minggu membosankan, pengajarannya membosankan, apapun yang spiritual membosankan. Masalahnya biasanya bukan pada guru sekolah minggu atau pendeta, tetapi pada orang percaya itu sendiri, saudara, ya. Nah, saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan banyak yang harus para rasul katakan kepada jemaat-jemaat pada gereja mula-mula saat itu, tetapi ini adalah sesuatu yang sukar untuk dijelaskan. Karena ini berhubungan dengan membawa jemaatnya itu untuk connect ke Kristus. Ya, yang paling susah di dalam pembinaan gereja itu adalah bagaimana membawa jemaatnya itu connect ke Kristus. Jadi benar-benar memperoleh segala kekayaan pengertian akan Kristus, mengenal Kristus sepenuhnya, itu yang susah, saudara, ya. Karena itu saya mau sharing beberapa ayat di dalam firman Tuhan. Ini perkataan Paulus kepada orang Kolose. Karena aku mau, hai orang-orang Kolose, supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Yaitu untuk apa? Untuk membawa mereka connect kepada Kristus, saudara. Dan mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga apa? Mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Itu yang berharga, saudara. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Oke? Di Galatia 4 ayat 13-16 juga Paulus mengatakan keluh kesahnya kepada orang-orang Galatia. Hai orang-orang Galatia, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku lagi sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan, sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Nah, sekarang hai jemaat-jemaat di Galatia, sekarang saya ingin membawa kamu mengenal Kristus lebih lanjut lagi. Saya ingin kamu connect kepada Kristus. Dan sekarang di mana bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Nah, ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Nah, karena itu sulit, saudara, ini, ya. Karena akan di jemaat-jemaat yang belum mengerti itu akan memberontak dulu, saudara, ya. Maka itu Paulus bilang, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Nah, lain lagi. Nah, ini Galatia 4 ayat 9, 11, 19-20. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Hai anak-anakku, orang-orang Galatia, demikian kata Paulus.
Karena kamu, aku telah menderita sakit bersalin lagi. Sampai apa, saudara? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu, supaya kamu connect dengan Kristus, supaya kamu menjadi dewasa rohani. Susah, saudara. Paulus harus menderita, saudara. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Itulah kesah seorang gembala, seorang pengajar yang ingin jemaatnya itu mengenal Kristus. Ya, tapi sukar sekali, saudara. Nah, tetapi nggak boleh putus asa, tetap harus mengabarkan Injil. Karena dengan pengajaran ini, orang-orang akan bertumbuh, saudara. Ya. Nah, saya akan bagi bahwa bisnis kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Kalau bisnis kerajaan dunia itu, apa yang orang lakukan di dunia ini adalah untuk demi uang, kekuasaan, dan hormat dari manusia. Dan tetapi bisnis kerajaan Allah, atau yang disebut warisan rohani, adalah sukacita dan damai sejahtera. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ini tiga-tiganya, saudara, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari surga Bapa, melainkan dari dunia. Dan untuk sukacita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Damai sejahtera Allah yang, saudara, melampaui segala akal. Inilah susahnya, saudara. Karena yang namanya sukacita dan damai sejahtera itu melampaui segala akal. Kadang-kadang tidak dapat dicerna sama manusia. Karena melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, saudara. Ya. Nah, saya harus jelaskan apa itu sukacita. Ya, saya bersukacita. Sebenarnya sukacita itu apa, ya, saudara? Ini saya jelaskan, ada pernyataan Paulus yang sangat indah sekali di sini. Jadi, saudara, sukacita Kristen itu bukanlah emosi yang dangkal, yang seperti termometer naik dan turun seiring dengan perubahan suasana, keadaan, kondisi. Lagi banyak duit, happy. Lagi nggak ada duit, terpuruk, nangis. Nah, bukan sebegitu sukacita Kristen. Sebaliknya, sukacita Kristen adalah pengalaman yang mendalam tentang kecukupan, rasa cukup, dan iman kita terlepas dari keadaan di sekitar kita. Mau punya duit, nggak punya duit, lagi dalam penderitaan, lagi dalam proses, kita tetap ada sukacita batinnya di sini. Itu sukacita, saudara. Dan itu mahal sekali harganya. Hanya orang yang dapat perhentian yang mendapatkan sukacita. Dan itu adalah bisnis kerajaan Allah. Orang Kristen dapat bersukacita bahkan di tengah rasa sakit dan penderitaan. Nah, Paulus menuliskannya dengan indah ketika dia menulis di Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu kelimpahan. Apa itu kelimpahan? Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, orang-orang Kristen yang dipenuhi dengan Roh Kudus, itu akan menikmati rasa kesatuan yang penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus. Mereka tidak membutuhkan apapun dari dunia agar dapat sukacita. Ya, mereka tidak membutuhkan apapun dari dunia agar dapat sukacita. Mereka memiliki Roh Allah, Roh Yesus Kristus, dan hanya Dia yang mereka butuhkan. Dengan itulah mereka dapat sukacita. Ya, oke, itu yang pertama. Kedua, tanda ketidakdewasaan rohani yang kedua adalah ketidakmampuan untuk berbagi. Ya, nah kita baca ayat 12 lagi, saudara. Biar kita ini pelan-pelan aja ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Oke, itu yang kedua. Jadi, tanda kedua ketidakdewasaan rohani adalah ketidakmampuan untuk berbagi. Saudara, kemampuan untuk membagikan kebenaran rohani kepada orang lain adalah tanda kedewasaan. Walaupun hanya menginjil, saudara ya.
Memang tidak semua orang Kristen memiliki karunia mengajar, tetapi semua dapat membagikan apa yang mereka pelajari dari firman. Jadi salah satu pelajaran tersulit yang harus dipelajari oleh anak kecil, kalau kita punya anak kecil, adalah pelajaran berbagi. Anak kecil itu nggak mungkin untuk berbagi itu susah sekali, saudara. Mereka maunya punya dia semua. Ya, sama-sama. Jadi orang-orang Kristen yang masih anak kecil atau bayi, mereka juga sulit untuk berbagi. Jadi penerima surat ini telah diselamatkan cukup lama, jadi orang Kristen sudah cukup lama, tetapi belum bisa untuk membagikan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Tetapi bukannya membantu orang lain untuk bertumbuh, orang-orang Kristen Ibrani ini perlu mempelajari kembali asas-asas sederhana dari kehidupan Kristen. Ya, faktanya mereka masih kanak-kanak, saudara. Ya, ini adalah tanda kedua ketidakdewasaan rohani adalah ketidakmampuan untuk berbagi. Nah, tanda ketidakdewasaan rohani yang ketiga adalah hanya dapat menerima susu. Ya, nah, apa itu susu, saudara? Susu adalah makanan yang sudah dicerna sebelumnya dan sangat cocok untuk bayi. Tetapi hanya mereka yang memiliki gigi yang dapat menikmati daging. Jadi penulis Ibrani mendefinisikan susu sebagai asas-asas pokok pernyataan Allah. Nanti ada 6, saudara. Pertobatan, iman, baptis, penumpangan tangan, penghakiman terakhir, dan kehidupan kekal. Itu ada 6. Nanti itu akan saya bahas di video selanjutnya. Itu adalah asas-asas pokok pernyataan Allah. Ya. Daging adalah firman. Daging firman adalah pengajaran tentang pelayanan Tuhan kita sekarang di surga sebagai imam besar kita. Nah, ingat saudara, firman ini dijepit oleh Yesus sebagai imam besar, dan nanti dijepit lagi bahwa Yesus sebagai imam besar lagi. Jadi ini dijepit. Jadi daging itu adalah pengajaran tentang apa yang Yesus lakukan sebagai imam besar kita di surga. Nah, penulis ingin memberikan daging ini kepada mereka, tetapi orang-orang di Ibrani itu tidak siap untuk itu. Ya, susu adalah firman yang mengacu apa yang Kristus lakukan di bumi, kelahiran, kehidupan, pengajaran, kematian, pengubur, dan kebangkitannya, saudara. Daging mengacu pada apa yang Yesus lakukan sekarang di surga sebagai imam besar kita. Ya, jadi kita itu memulai kehidupan Kristen karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di bumi. Karena dia lahir, mengajar, mati, dikubur, bangkit kembali, dan naik ke surga, kita diselamatkan, saudara. Itu memulai kehidupan Kristen kita. Ya kan? Nah, kita memulai kehidupan Kristen berdasar karyanya telah selesai di bumi. Tetapi untuk kita bertumbuh menjadi kedewasaan rohani, saudara, kita harus mengerti apa yang Yesus lakukan di surga untuk kita sekarang. Ya, jadi apa? Saya kasih contoh. Yesus di surga itu berdoa syafaat untuk kita sebagai advokat kita. Kedua, dia mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Yang ketiga, dia secara terus-menerus membentuk kita menjadi serupa dengannya. Yang keempat, dia memberikan kita kemerdekaan terus-menerus sampai kita mengalami kemerdekaan sepenuhnya. Itu 4, saudara. Ya. Nah, saya pelan-pelan, saudara, kalau saya maklumin, ini agak sulit untuk dijelaskan, saudara, ya. So, tentu saja, bahkan orang dewasa, paling dewasa pun masih memerlukan susu. Ya, sebagai orang percaya, kita masih bisa belajar banyak dari pekerjaan Tuhan kita di bumi. Tetapi saudara, jangan berhenti di situ aja. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus membuat yang namanya kemajuan rohani, dan kita hanya dapat melakukan ini jika kita belajar tentang pelayanan Yesus Kristus kita di surga. Jadi kita harus lihat Ibrani 13 ayat 20 ayat 21. Ini adalah ringkasan tentang apa yang Tuhan ingin lakukan bagi umatnya sekarang. Saya copy di bawah, saudara, Ibrani 13 ayat 20 ayat 21. Ya, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, apa yang dia lakukan? Kiranya memperlengkapi kita semua, saudara, agar membuat kemajuan rohani dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Dan dia juga mengerjakan di dalam kita, memproses kita tuh, ya, membentuk kita menjadi serupa dengan gambarnya yang berkenan kepadanya
oleh Yesus Kristus. Ya, jadi pertama untuk memerdekakan kita dan memproses kita agar menjadi serupa dengan Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi kita udah ngerti bahwa untuk kemajuan spiritual, kita harus mengenal Dia, kita harus merdeka, ya. Nah, itu akan saya jelaskan nanti lagi dengan contoh-contoh. Nah, tanda keempat ketidakdewasaan rohani adalah tidak memiliki panca indera untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ayat 14. Jadi saudara, saat kita bertumbuh dalam firman, kita belajar untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita menerapkan firman, sebenarnya kita telah melatih indera spiritual kita dan mengembangkan ketajaman spiritual. Nah, adalah karakteristik anak kecil bahwa mereka tidak memiliki daya pengamatan. Jadi seperti seorang bayi akan memasukkan apa saja ke dalam mulutnya tanpa memeriksa apakah itu racun, apakah itu baik, apa itu tidak. Jadi seperti orang yang belum dewasa rohani, mereka tidak dapat membedakan bahwa ini pengajaran palsu, ini baik atau tidak. Mereka masukin aja semuanya ke dalam mulutnya, saudara. Nah, itu adalah tanda ketidakdewasaan rohani. Ya, orang percaya yang belum dewasa akan mendengarkan pengkhotbah, namun tidak dapat mengidentifikasi apakah dia benar atau tidak sesuai dengan kitab suci. Nah, karena itu kita harus dewasa dalam rohani. Agar apa? Kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Nah, ya, saudara, sama seperti tubuh fisik kita memiliki indera yang tanpanya kita tidak dapat berfungsi, demikian juga manusia spiritual batin kita memiliki indera spiritual. Jadi, saudara, saat kita belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, maka indera spiritual batin kita akan mendapatkan latihan untuk menjadi kuat dan tajam. Paulus menyebut proses ini adalah melatih diri kita untuk menuju kedewasaan rohani. Jadi bagaimana saudara untuk menjadi agar kita menjadi dewasa rohani? Nggak ada cara lain, saudara. Anda harus belajar firman Tuhan. Ya, itu gunanya kita ada kelas pengajaran ini, saudara. Jadi 1 Timotius 4 ayat 9 sampai 11, ya, kita baca, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, saudara. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Dan itu dia katakan juga, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau, saudara. Ya, saudara, kemampuan untuk membedakan yang baik dan jahat adalah penting dari kedewasaan Kristen. Bangsa Israel pada zaman Musa tidak memiliki pemahaman ini dan gagal mengklaim warisan yang dijanjikan, yaitu Kanaan. Para pembaca surat ini juga berada dalam bahaya yang sama, yang untuk membuat kesalahan yang sama. Mustahil untuk berdiri diam dalam kehidupan Kristen. Jadi kita tidak boleh diam. Kalau kita diam itu berarti mundur, saudara. Jadi kita harus maju. Kita harus diperlengkapi oleh firman Tuhan, ya. Kita maju dan menuntut warisan rohani dari Tuhan Yesus. Perhentian, saudara. Atau kita mundur seperti orang Israel menggembara 40 tahun tanpa tujuan. Ya. Jadi saudara, kita harus mengalami kemajuan dalam mengenal Yesus Kristus, ya. Nah, saudara, orang dewasa secara rohani adalah orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus lewat firman-Nya dan yang menuju keserupaan dengan Kristus Yesus. Nah, saudara, jadi pelayanan Yesus Kristus yang di surga adalah selain bersyafaat bagi kita dan mempersiapkan tempat bagi kita, dia juga melayani kita sekarang saat ini, dan Tuhan Yesus juga bukan mungkin lagi, udah pasti berada di tengah-tengah kita, saudara, untuk memerdekakan kita sepenuhnya dan menjadikan diri kita sama dan serupa dengan Dia. Dengan kata lain, Kristus sekarang ada di samping Anda, saudara, yang sedang mentransfusi karakternya kepada kita saat kita belajar firman-Nya. Dia ingin kita menjadi serupa dengan Dia. Dengan cara itulah kita barusan bisa menjadi dewasa rohani.
Nah, sekarang apa artinya dimerdekakan dan apa artinya menjadikan diri kita sama dan serupa dengan Kristus? Saya akan bahas lagi, saudara ya. Oke, saudara, ini adalah urutan-urutan yang namanya kemerdekaan Kristen, ya. Jadi orang Kristen yang surrender, menyerah dan bergantung pada Yesus Kristus, bukan bergantung pada Mesir lagi, bukan bergantung pada dunia lagi, tidak menyangkal hukum Tuhan dan memberontak lawannya. Sebaliknya, hukum itu sedang digenapi di dalam dirinya melalui Roh Kudus. Jadi urutannya adalah satu, saya telah dimerdekakan oleh Kristus, saya tidak lagi terikat pada hukum. Dua, tetapi saya membutuhkan sesuatu, seorang pribadi, untuk mengendalikan hidup saya dari dalam. Saya bebas, tetapi bukan bebas untuk melakukan dosa. Saya bebas, tapi saya bebas karena ada sesuatu yang mengendalikan saya dari dalam. Pribadi itu adalah Roh Kudus, saudara. Karena itu, dengan adanya Roh Kudus yang mengendalikan hidup saya dari dalam, akhirnya saya melalui kasih Roh Kudus itu memiliki keinginan untuk hidup untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Dan kehidupan kemerdekaan ini begitu indah, saya ingin menjalaninya untuk kemuliaan Allah, karena Allah lah yang membuat itu mungkin terlaksana. Ini artinya kemerdekaan Kristen. Dia tidak lagi terikat pada hukum, tetapi dia telah dimerdekakan oleh Kristus, tetapi dia tidak merdeka seperti sembrono gitu, merdeka bebas gitu, karena ada sesuatu yang mengendalikan hidup dia, yaitu Roh Kudus. Itu maksudnya ya. Nah, saya kasih contoh, saudara. Saya akan kasih 3 contoh pelan-pelan. Apa artinya kebebasan, ya, dan apa artinya memiliki keinginan untuk hidup untuk orang lain dan untuk memuliakan Allah. Ya, contoh pertama, saudara. Apakah boleh makan daging persembahan berhala? Oke. Nah, untuk hal ini, saudara, orang yang belum dewasa rohani itu selalu bilang nggak boleh makan daging persembahan berhala, ya. Tapi kalau orang yang udah dewasa rohani, dia sudah tahu berhala itu tidak ada, ya. Kita baca dulu firman-Nya, nanti saya ceritakan kejadian ini yang ada di Korintus, saudara ya. Kita baca dulu ya firman-Nya. 1 Korintus ayat 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, saudara, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun apa yang disebut Allah, Allah kecil, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karenanya kita hidup. Ya, oke. Jadi, saudara, orang yang telah dewasa, yang memiliki pengetahuan, itu mengerti bahwa tidak ada berhala. Berhala itu hanya pikiran orang, ya, pikiran orang yang masih terikat kepada berhala. Ya, tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu, saudara. Mereka masih bayi rohani, mereka belum belajar firman untuk dapat mengetahui ini. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-hala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Oke, saudara, 1 Korintus 8 ayat 8. Tetapi makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah orang-orang yang telah dewasa, supaya kemerdekaan kamu, kebebasan kamu, itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang belum mengerti, yang masih bayi rohani, saudara. Ya, karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, makan daging itu, saudara, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang masih belum mengerti, yaitu saudaramu, yang untungnya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ya.
Oke, saudara, saya jelaskan. Saudara, di Korintus itu ada dua pasar daging, saudara. Yang pertama adalah pasar daging normal yang lebih mahal. Yang kedua, pasar dagingnya itu adalah bekas kuil-kuil penyembahan berhala. Jadi udah didoa-doain orang-orang yang menyembah berhala, daging itu dijual dengan harga yang miring. Ya. Jadi ada dua pasar daging normal sama pasar daging yang bekas penyembahan berhala. Nah, orang-orang Kristen yang sudah dewasa di Korintus itu ngerti bahwa itu bukan apa-apa, itu bukan berhala apa-apa. Karena itu untuk bisa beli murah daging itu, mereka beli di daging bekas kuil penyembahan berhala. Nah, tetapi salahnya, karena mereka mempunyai pengetahuan, mereka tidak consider, mereka tidak mempertimbangkan orang-orang yang masih lemah, yang masih belum dewasa rohani. Karena itu mereka makan daging itu seenaknya di kuil berhala. Nah, ya kan? Nah, karena itu Paulus menasihatkan orang-orang telah dewasa rohani, engkau bisa saja telah mengerti, engkau sudah bisa saja mempunyai pengetahuan, tetapi engkau belum mempunyai kasih, saudara. Ya, jadi pengetahuan, kamu dewasa rohani kamu harus diimbangi dengan kasih. Jadi bukan soal kamu boleh makan atau tidak boleh makan daging persembahan berhala, tetapi apabila kamu makan, karena kamu sudah mengerti, jangan kamu menjadi batu sandungan kepada saudaramu, itu yang penting. Ya, jadi kadang-kadang orang yang belum mengerti dia akan menghakimi orang yang sudah mengerti. Kamu udah mengerti, kamu adalah penatua gereja, kamu mengajar firman Tuhan, mengapa kamu makan daging persembahan berhala? Nah, mereka itu belum mengerti, dan orang yang sudah mengerti itu tidak boleh menantang, nggak boleh mempertimbangkan dia punya argumennya tanpa mengintimidasi dia. Tidak boleh menghina dia dengan cara, oh kamu belum mengerti aja, bahwa sebenarnya berhala itu belum apa-apa. Mereka belum mengerti, saudara, karena masih lemah imannya. Jadi firman Tuhan ini, itu bukan soal boleh atau tidak, tapi apakah itu menjadi batu sandungan untuk saudaramu? Apakah itu memperhamba kamu? Apakah itu membangun kamu? Dan apakah yang kau lakukan itu untuk kemuliaan Allah? Itu 4 saja, saudara. Ya? Kamu memang merdeka, tetapi jangan sampai kemerdekaan kamu menjadi batu sandungan kepada saudaramu. Jadi itu adalah contoh orang yang belum dewasa iman, mereka masih dengan terikat pada peraturan, ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh, itu nggak boleh. Tetapi orang yang sudah dewasa iman, mereka mempunyai suatu kemerdekaan, udah mengerti, saudara. Nah, tetapi kadang-kadang orang yang sudah merdeka, mereka cuma butuh satu lagi, saudara. Mereka butuh yang namanya kasih. Ya. Nah, saya kasih contoh yang kedua tentang menghakimi, mengatur ya ketaatan beragama satu lainnya. Nah, di sini dikatakan bahwa terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi kalau ada orang bilang menghakimi kamu, oh bukankah itu nggak boleh ya? Ya, tetapi sebenarnya boleh karena mereka belum mengerti ya. Kita tidak boleh mempercakapkan pendapatnya. Kita harus menerima dulu karena dia masih anak kecil, saudara. Ya, jadi yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, dia merdeka, dia bebas, saudara. Tetapi orang yang lemah imannya, mereka karena pengen kudus, mereka udah barusan cinta mula-mula kepada Yesus, saya cuma makan sayur aja, masih begitu, saudara, masih terikat pada peraturan. Tapi di sini katakan, siapa yang makan, jangan menghina orang yang tidak makan. Jadi, lu nggak ngerti aja, lu boleh sebenarnya makan segalanya, gitu. Jangan menghina. Dan siapa yang tidak makan, yang masih kudus, kayak itu, jangan menghakimi orang yang makan. Nah ya, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri, Yesus Kristus. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi kalau misalnya kita mau membimbing atau mengajar orang menjadi dewasa rohani, kita juga harus mempunyai yang namanya kasih, saudara. Jangan menghina. Nah, dan orang yang masih belum dewasa rohani, dia juga jangan menghakimi orang yang telah dewasa rohani. Ya, saya. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain,
tetapi yang lain menganggap semua hari sama aja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan Yesus. Dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan Yesus. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia juga melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Dengan demikian, setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu saudara, janganlah kita menghakimi lagi, tetapi lebih baik kita menganut pandangan ini. Janganlah kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi saudara, kalau saudara mengerti ini, jangan lagi tanya, ini boleh nggak, itu nggak boleh. Itu boleh nggak, atau ini boleh nggak. Lebih baik kita tanya, apakah yang kamu lakukan satu membangun? Apakah semua yang kau lakukan itu menjadi batu sandungan kepada orang lain? Apakah yang kau lakukan itu memperhamba kamu? Dan yang keempat adalah, apakah yang kamu lakukan itu memuliakan Allah? Itu 4 aja saudara. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi 4 itu saudara. Ya. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dalam dirinya sendiri. Ya, jadi semuanya itu halal, saudara ya. Hanya bagi orang beranggapan bahwa segala sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu najis. Sebab jikalau engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Mereka hidup dalam tuntunan hukum. Ini boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Akhirnya mereka menghakimi atau menghina. Tetapi orang yang hidup menurut tuntunan kasih, mereka akan memikirkan saudaranya. Ya, janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu dibiarkan difitnah. Sebab, saudara, tadi saya bilang, bisnis kerajaan Allah adalah damai sejahtera dan sukacita. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ini yang mahal, saudara, oleh Roh Kudus. Ya, jadi kita jangan sebagai orang Kristen, kita udah tahu bisnis kita itu bukan bisnisnya harta, bukan bisnis kekuasaan dan hormat manusia. Bisnis kita adalah sukacita dan damai sejahtera. Karena itu janganlah kita ribut soal peraturan-peraturan itu, ya, karena setiap orang mempunyai levelnya sendiri. Tetapi biarlah kita menganut ini damai sejahtera dan sukacita. Ya, saudara, itu adalah contoh yang kedua. Jadi kita orang tidak boleh mengatur ketaatan beragama orang lain, saudara. Ya. Yang ketiga adalah hal berpuasa, saudara. Nah, nanti saya akan sharing sedikit kesalahan yang saya lakukan terhadap orang-orang yang berpuasa. Ya, karena waktu itu saya cukup sombong, saudara ya. Saya akan ngaku di sini dan saya akan memberikan contoh untuk ini. Matius 9 ayat 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Jadi, orang-orang muridnya Yohanes berpuasa, orang berfarisi juga berpuasa, tetapi murid-murid Yesus tidak berpuasa. Yesus mengajarkan mereka bahwa engkau tidak boleh mengatur ketaatan rohanimu kepada orang lain. Nah, saya itu juga melakukan ini, saudara. Setelah saya mengerti firman ini, saudara, saya itu hanya berpuasa kalau saya merasa kosong akan firman. Dengan kata lain, Yesus lagi jauh sama saya. Saya mumet. Firman itu nggak masuk sama sekali. Itu saya barusan berpuasa, saudara. Dan berpuasa saya baca Alkitab, itu doang. Tetapi kalau yang rutinitas, saudara, Senin, Kamis, atau Sabtu, gitu, saya nggak puasa, saudara. Ya kan? Jadi waktu itu ada orang bilang, kamu kan Sabtu harus berpuasa.
Saya bilang, saya butuhnya Kamis, saudara. Karena waktu Kamis itu saya kosong. Nah, sebenarnya baik dia atau saya itu benar. Dan saya tidak boleh mempercakapkan pendapat dia, saudara. Karena itu juga baik. Dan untuk saya juga benar, gitu, saudara. Nah, karena itu waktu itu saya cukup bilang sama situ, saya butuhnya Kamis. Waktu itu saya kosong. Dan Sabtu ini, ya saya nggak mau ikut rutinitas. Saya bilang, nah itu saya salah, saudara. Hendaknya saya tidak boleh berkata demikian, saudara, ya, karena orang-orang itu masih mempunyai suatu anggapan dan puasa itu harus rutinitas. Seperti Yesus bilang orang Farisi itu cuma Senin Kamis, tapi Yesus bilang karena mereka melakukannya tidak tulus, percuma saja, karena puasa itu harus dengan tulus, saudara, ya. Dan ini yang Tuhan Yesus katakan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Jadi saudara, enggak ada cara, saudara, untuk menuju kedewasaan rohani. Enggak ada cara lain selain Anda harus benar-benar mendalami Alkitab, saudara. Mendalami firman Tuhan. Enggak ada cara yang lain. Dan saat Anda mendalami firman Tuhan, maka nantinya Anda pasti akan mendapatkan kemerdekaan. Jadi Anda tidak akan diatur lagi dengan ini boleh nggak, itu boleh nggak. Itu boleh, saudara, untuk orang-orang yang masih belum dewasa. Mereka memang harus diatur dengan cara demikian. Seperti orang Israel, waktu belum Yesus Kristus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, mereka diatur oleh hukum Taurat. Tetapi ketika Kristus datang, mereka tidak lagi hidup di dalam tuntunan hukum Taurat, tetapi kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, ini yang sangat susah untuk dijelaskan agar orang mempunyai kemerdekaan. Karena hanya dengan mereka memiliki kemerdekaan di dalam Kristus saja, mereka akan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang menjadi bisnisnya kerajaan Allah. Ya, saudara, jadi harus pelan-pelan kita step by step untuk belajar firman, ya. Nah, untuk penutup, saudara, ya, saya tulis lagi, yang ku kehendaki ya mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara mati. Ini connect, saudara, connect kepada Kristus ini, mengenal dia. Tetapi, saudara, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Saya sendiri masih jauh, saudara, untuk itu, untuk mengenal Kristus yang melampaui segala akal pikiran. Tetapi aku mengejarnya, saudara. Aku kejar dengan apa? Aku giat belajar firman. Aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Karena itu akhirnya di ayat 16 dikatakan oleh Paulus, tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, sekarang tingkat pengertian yang telah kita capai, mari kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi, saudara, itu adalah tanda-tanda ketidakdewasaan rohani, tapi untuk menjadi dewasa rohani, ya kita harus belajar firman Tuhan, dibarengi dengan doa, dan proses hidup. Itu adalah segala sesuatu yang membentuk kita. Dan yang pertama adalah tumpul mendengarkan firman. Dia tidak mengerti firman Tuhan. Bosan dia. Yang kedua adalah dia ketidakmampuan untuk berbagi. Ya. Yang ketiga adalah mereka hanya dapat menerima susu. Doktrin dasar, dia tidak mengerti tentang kemerdekaan Kristus yang saya berikan contoh itu. Ya. Dan yang keempat adalah mereka tidak memiliki indera untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan cara satu-satunya untuk kita maju adalah dengan belajar firman Tuhan, ya. Orang dewasa secara rohani, orang telah diperdekakan oleh Kristus lewat firman-Nya. Dia tidak hidup lagi menurut tuntunan hukum, tetapi menurut tuntunan kasih. Jadi kalau mereka bertanya ini boleh atau nggak boleh, ya mereka harus mempertimbangkan ini mengasihi nggak, gitu ya. Dan menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Ini aja topiknya nanti dalam sekali, Yesus, yang menuju keserupaan dengan Yesus Kristus, saudara. Nah, kita harus tahu bahwa Yesus di surga sekarang bersyafaat untuk kita,
mempersiapkan tempat bagi kita, melayani kita untuk memerdekakan kita sepenuhnya, dan menjadikan diri kita sama dan serupa dengan Dia. Ini kita harus mengerti, ini adalah cara satu-satunya kita menuju kedewasaan rohani, saudara. Ya, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Oke, terima kasih Pak David. Gini Pak David, Iya. Kasusnya adalah dulu waktu masih SMP nih ceritanya, saya sempat tinggal di Lombok, di Mataram khususnya, di Mataram. Ada satu kisah bahwa saya udah sekolah minggu, artinya udah ke gereja lah ya, udah ke gereja. Nah, belakang rumah kami itu pureng. Nah, mereka selalu kalau pagi, siang, malam gitu, sore gitu, bahkan ada acara tertentu mereka kasih makanan yang banyak banget, sesajen bahasanya ya, saji-sajen yang sangat banyak banget. Itu mau babi, mau ayam, bebek, buah-buahan, makanan kue-kue apa aja ada. Nah, yang gilanya begini, yang punya pura itu dia tahu kita Kristen, kami Kristen. Iya. Jadi mereka ambil itu makanan, dikasih ke kita. Awalnya kita nggak nge. Awalnya namanya dapat makanan, kita hantam aja. Nah, karena kita nggak tahu, karena belum tahu kebenaran tentang begini, kita hantam aja, kita makan. Yang penting kan habis main bola, lapar lah, sikat aja gitu. Nah, konteksnya seperti itu. Saya pengen nanya nih, Pak David. Ya. Kalau sekarang gitu ya, sekarang itu berhubungan dengan firman Tuhan yang tadi soal makanan ya, soal, silakan Pak David. Penjelasannya. Kalau saya sih hantam aja, Pak. Saya hantam aja. Jadi di 1 Korintus 10 ayat 27 dikatakan begini. Karena bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani, saudara. Tetapi saudara, Pak Yos kalau misalnya saat diundang orang makan makanan persembahan berhala itu sebenarnya bukan berhala, tetapi Pak Yos bawa seorang yang masih barusan lahir baru, masih belum bertobat, dan karena itu dia bisa menjadi tersandung. Itu Pak Yos jangan makan. Jadi kita hidupnya bukan soal makan atau tidak makan, tetapi mengasihi atau tidak mengasihi. Bukan makanannya ya, bukan makanannya ya, bukan makanan, tapi apa yang kita lakukan itu menjadi batu sandungan atau enggak, bikin siap orang atau enggak. Iya, betul. Ya, jadi gini pertanyaannya, Tante Pocu, shalom. Saya testing aja. Tante Pocu ada jemaatnya, ada anggota kulnya nanya, Tante Pocu boleh nggak saya makan bekas makanan sembayangan? Jawaban Tante Pocu apa setelah dengar pengajaran malam ini? Kalau menurut Pak David kan boleh. Jadi saya ngerti, dulu saya nggak ngerti. Jangan dimakan. Sekarang nih, setelah ikut kelas ini, sekarang jawaban Tante Pocu apa? Kalau ada yang nanya begitu. Ya kalau ada yang nanya ya udah boleh aja dimakan. Oh gitu ya. Oke, Cik Lina jawabannya apa? Saya coba orang yang berbeda. Cik Lina jawabannya apa? Kalau ada nanya, Cik Lina boleh nggak ini saudara ngasih ini nih, kue tapi bekas sembayangan nih, gimana? Menurut hati nurani kamu aja, kalau menurut hati kamu boleh ya makan. Betul. Gitu. Nggak, ya. Okay. Nggak, sekarang saya nanya ke Cik Lina nih, jemaatnya nanya ke Cik Lina jawab apa ya? Menurut hati nurani kamu. Ya, mungkin ada yang mau ngasih tanggapan yang berbeda, saya persilahkan ya. Kita jadi diskusi aja jatuhnya ya. Oke, shalom semuanya. Ya. Ini setelah saya tahu dari pengajaran yang disampaikan Pak David, ini jadi cukup membuka pikiran dalam kehidupan rohani itu seperti ini gitu. Jadi pernah kejadian, memang si adik saya itu kan pendoa syafaat, dan dia itu aliran gereja karismatik, Pak. Jadi
kalau boleh dibilang dia yang duluan bertobat dibanding saya. Nah, tingkat mungkin kalau boleh dibilang tingkat dalam bentuk dia mengenal Tuhan itu mungkin ya dalam tanda kutip dia lebih tahu dan lebih memahami dibanding saya yang baru bertobat waktu itu. Ini udah cerita lama nih Pak kejadiannya. Jadi sempat memang kayak mama saya kan waktu dulu itu ya walaupun sampai sekarang masih tetap kita giring untuk bertobat, benar-benar sungguh-sungguh terbuka hatinya menerima Kristus ya. Jadi memang mama saya itu penyembah Gunung Kawi. Nah, punya sajenan buah-buahan yang disembahkan kepada dewanya. Pernah kejadian mama saya cuman hanya menawarkan. Memang dia udah tahu juga kita Kristen. Terus begitu adik saya bilang, nggak boleh. Itu dia bilang, lu begitu, lu udah bersalah di hadapan Tuhan. Kalau kita makan itu berarti kita ibaratnya mau dibilang apa ya? Maksudnya kita tidak menghormati atau tidak mengadakan Roh Kudus atau Tuhan itu ada. Berarti kita lebih memilih kepada si iblis, dia bilang gitu. Memang waktu itu saya masih belum terlalu dewasa dan tidak memahami dengan ajaran yang di Alkitab itu. Jadi saya berpikir, oh apa betul begitu ya? Kok sampai benar-benar sebuah peraturan ini kok seperti ketat sekali di dalam Tuhan itu seperti itu gitu. Nah, hasil setelah saya memahami yang diajarkan itu bukan cuma dari sini yang dapat dari Pak David ini sebagai tambahan, tapi saya juga membaca firman, juga merenungkan. Itu yang membuat saya sekarang lebih terbuka gitu loh Pak. Jadi memang saya sekarang yang mau saya tanyakan itu apakah yang diajarkan adik saya itu demikian benarnya di hadapan Tuhan kita tidak boleh memilih atau maksudnya memakan buah persembahan itu gitu loh Pak. Oke, terima kasih Pak David. Kalau dia menganggap tidak boleh makan, ya mungkin dia masih hati nuraninya masih terikat oleh itu. Jadi yang dia tidak boleh lakukan sebenarnya bicara dengan mama dia bahwa itu melukai gitu loh. Saya itu tidak hidup dalam tuntunan kasih gitu. Sebaiknya dia diam aja gitu. Ya, sebaiknya dia diam aja. Ya, susah ini karena ini bukan tergantung daripada ini boleh atau tidak bolehnya. Tapi yang penting kita jangan sampai kita tidak mengasihi orang tua, tidak menghormati orang tua. Ya lebih baik kita telan sendiri dulu gitu Bu, sampai orang tua kita kenal Kristus. Oh, gini Pak David, gini, ini supaya kita juga diskusi juga. Saya rasa banyak juga keluarga-keluarga orang kota yang begini pengetahuannya ya. Pengertian adiknya istri saya kan begitu. Nah, gara-gara pengertian adik dari istri saya begitu, jadi gini, jadi istri saya dan saya nggak bisa makan buah persembahan itu di depan adik saya. Iya. Karena kan dia masih lemah imannya. memang nggak boleh makan, Pak. Kalau saya nggak makan, betul, iya kan? Karena saya nggak makan bukan karena itu ada setannya, bukan, tetapi karena ada keberatan hati nurani adik dari istri saya. Betul, gitu betul. Loh. Jangan sampai malah makan buah di depan dia gitu kan. Ya. Betul, nah, betul, Pak. Itu kan kayak menantang dia tuh. Ini nggak apa-apa. Nah, kan akhirnya begitu malah gitu ya. Jadi kita ini yang dewasa malah harus ngalah. Nggak makan itu buah karena tadi ada gitu ya. Ada orang Kristen yang masih memahami bahwa makan itu boleh. Ini serunya di titik ini saya rasa ya. Betul, Pak. Betul sekali. Jadi kita nggak makan gara-gara dia gitu ya. Gara-gara makan kita kayak berkorban gitu. Aduh, harusnya gue pengen juga tapi nggak mau makan gara-gara dia nih gitu ya. Betul, Pak. Ya, itu pengorbanan. Ya, saudara, itu pengorbanan ya. Jadi kita memang begitu. Kita itu
sedikit saya tambahkan, dan itu jadi membuat sebuah perbedaan yang membuat mama saya itu masih melihat Kristen itu kenapa seperti itu ya, kaku sekali gitu loh. Jadi anggapan dia itu sampai dia menurut, maksudnya ini mama saya, sampai dia mengira kok susah banget sih jadi orang Kristen tuh harus seperti ini, banyak aturannya gitu lah. Jadi saya kadang berpikir ini yang kaku ini sebenarnya saya apa adik saya, karena ya saya juga masih belum jelas dari cara dia. Memang sih boleh dibilang dia taat sekali lah Pak dalam peraturan-peraturan yang diberikan lewat gereja karismatiknya dia itu, sehingga dia tuh melakukan hal itu lurus saja, nggak ada boleh lihat ke samping kiri, ke samping kanan. Ibaratnya alami, natural, berjalan ya memang dengan apa yang Tuhan tuntun ya kita ngalir gitu. Ini enggak, tapi tetap dengan ketaatan yang diberikan oleh gerejanya, dia harus tunduk dan itu terus gitu berjalan ngadep depan gitu loh Pak. Ya begitu aja sih Pak. Nggak apa-apa Pak, Bu, itu memang dia harus melewati hal itu sebelum nanti dia dimerdekakan lewat firman gitu. Iya, jadi betul. Pembahasan firman Tuhan malam hari ini luar biasa sekali ya, karena membuka paradigma kita bahwa ternyata kekristenan itu sangat-sangat memerdekakan gitu ya. Yesus itu sangat-sangat memerdekakan hidup kita gitu. Tetapi ingat, kita nggak bebas sembarangan, tetapi ada Roh Kudus yang mengendalikan kita gitu ya. Ini luar biasa ya. Jadi kita itu bebas sebebas-bebasnya, tapi ingat ada Roh Kudus gitu ya, yang mengendalikan, tetap mengendalikan kita supaya gini, kita juga nggak menyakiti hati orang-orang di sekitar kita gitu ya, karena kebebasan kita di dalam Yesus itu. Ini luar biasa. Jadi saya percaya kita mau diberkati malam hari ini melalui pengajaran kedewasaan ya, kedewasaan rohani ya, melalui kitab Ibrani malam hari ini. Apakah ada rekan-rekan yang coba masih mau bertanya? Saya persilahkan, karena kalau enggak kita tutup.